Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kali ini kita akan mempraktikkan supervisi akademik melalui pendekatan coaching melalui alur IPA. Nanti coach dan coach akan mempraktikkan proses coaching, di mana dalam kegiatan supervisi nanti akan terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pra-observasi, tahap kedua adalah tahap observasi, dan tahap ketiga adalah pasca observasi. Ya, pada pra-observasi kali ini terdapat rubrik penilaian yang yang harus dipenuhi. Jangan lupa ya, dalam proses coaching nanti harus sesuai dengan acuan rubrik penilaian yang telah kita tentukan kemarin. Kemudian tujuan pendekatan coaching kali ini apa, Bu Farida? Untuk membantu menyelesaikan permasalahan coach, Pak. Ya. Kemudian kompetensi mana yang akan Bu Farida kembangkan kali ini? Kompetensi pengetahuan coach menyelesaikan permasalahan coach. Ya. Selain itu ingin memaksimalkan potensi dan profesional. Oh iya. Kali ini fokus utama yang akan saya amati adalah keterampilan Bu Farida. Jadi nanti Bu Farida diminta untuk mengembangkan keterampilan dalam menyusun kehadiran penuh, menyusun pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Ya, indikator ketercapaian dari tujuan yang Bu Farida inginkan apa? Membantu coach menyelesaikan permasalahannya dan memaksimalkan potensi. Ya, baik. Silakan Bu Farida dan Bu Laili sebagai coach dan coach melaksanakan proses coaching melalui alur lintas. Semoga dalam pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rubrik yang telah ditentukan. Halo Bu. Kemarin sepertinya Bu Laili mau menceritakan sesuatu. Iya, Bu. Kira-kira hal penting apa yang ingin Bu Laili ceritakan? Begini, Bu. Saya itu sebenarnya ingin mengatasi kebosanan belajar di dalam kelas, tentunya supaya anak itu lebih kreatif dan lebih berprestasi. Oke. Terus kira-kira tujuannya apa Bu Laili bercerita dengan saya? Saya ingin menyelesaikan masalah ini supaya pembelajaran itu lebih tepatnya lebih berdiferensiasi, kemudian lebih bervariasi dan lebih kreatif. Hal apa yang sudah Bu Laili lakukan untuk menyelesaikan permasalahan? Baik, pada diferensiasi ini meliputi 3 dimensi, dimensi produk, konten, dan proses. Kemudian saya akan dari konten itu memvariasi materi, kemudian pada prosesnya saya akan membuat pilihan tugas, kemudian ada produknya nanti saya akan membuat pilihan juga, yaitu melalui anak-anak bisa mengirimkan melalui link, video, atau lewat medsos-nya. Nah, sudah bagus ya Bu ya. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Laili sudah ada di angka berapa Bu? Kira-kira saya sudah berada di posisi 6. Oh 6 ya Bu. Nah, nanti kira-kira tentunya Ibu Laili ingin menaikkan ya Bu ya. Kira-kira di angka berapa nanti? Saya ingin menaikkan di angka 9. Oke. Kemudian strategi apa yang ingin Bu Laili lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Strategi yang saya gunakan adalah melalui pembelajaran diferensiasi, yaitu sesuai dengan konten, proses, dan proses. Oke, bagus. Bu Laili sudah mempunyai strategi yang baik, jadi tetap semangat ya Bu ya. Kemudian kira-kira berapa lama untuk melaksanakan strategi yang sudah Ibu rencanakan? Kurang lebih ada 1 minggu. Terus nanti siapa Bu yang membantu jenengan untuk merealisasikan strategi tersebut? Karena ini berkaitan dengan IT, nanti juga ada Bapak Ibu IT, kemudian Bapak Sejawat, kemudian saya koordinasi dengan para. Jadi kolaborasi ya Bu ya. Lalu komitmen apa yang Bu Laili lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Saya berkomitmen untuk merealisasikan supaya anak tidak bosan tadi, kemudian meningkatkan prestasi, dan kemudian lebih kreatif. Nah, rencana tindak lanjut apa yang Ibu lakukan dari permasalahan tersebut? Sesuai strategi yang saya buat, yaitu kolaborasi dengan teman sejawat sehingga saya dapat memaksimalkan permasalahan saya tersebut. Setelah Bu Laili sudah bercerita tadi, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah saya merasa lega dan saya merasa senang karena sudah bercerita melalui coaching. Terima kasih Bu Laili, semoga nanti permasalahannya juga teratasi sesuai dengan strategi yang sudah direncanakan ya. Baik. Ya. Bagaimana perasaan Bu Farida tadi saat melaksanakan proses coaching? Saya sudah
melaksanakan dengan baik dan saya merasa senang, Pak. Gitu ya. Bagaimana Bu Farida menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya rasa sudah baik, Pak, karena sudah menghadirkan 3 kompetensi, di mana saya sudah memberikan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, serta mendengarkan asli. Ya. Apa yang membuat Bu Farida menilai demikian? Karena saya menilai kompetensi 3 tadi sudah nampak, Pak. Jadi mulai dari kompetensi kehadiran penuh pada saat pra-observasi dan observasi, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan pada saat observasi. Ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oh iya, Pak, silakan. Ya, saya tadi mengamati Bu Farida sudah melaksanakan proses coaching dengan alur kita tentunya ada tujuan, identifikasi, rencana, kemudian tanggung jawab sesuai dengan rubrik. Kemudian area kompetensi yang dikembangkan Bu Farida tadi sudah baik, sudah mengembangkan kompetensi keterampilan antara lain keterampilan kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Itu pun sudah lebih tinggi dari standar yang telah kita rujuk, yang telah ditentukan. Kemudian rencana tindak lanjut apa yang ingin disampaikan dalam proses coaching ini melalui sesuai dengan alur data. Saya akan selalu mengasah kemampuan keterampilan coaching saya, meliputi 3 kompetensi dalam membantu dan mengembangkan kompetensi individu dan profesional teman saya, Pak. Ya, dari diskusi kita kali ini, apa sudah terbayang yang ada di pikiran Bu Farida untuk meningkatkan lagi performa di area kompetensi yang ingin dikembangkan? Tentunya ya, Pak. Jadi saya akan meningkatkan keterampilan coaching dengan menguasai 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif melalui alur data. Ya, baik Bu Farida. Hasil supervisi akademik ini akan saya tata dan akan saya masukkan ke form supervisi akademik. Kemudian dan sebagai penutup, apa yang Bu Farida dapatkan dari supervisi akademik kali ini dengan melalui pendekatan coaching kali ini? Tentunya nanti intinya ada 3, Pak. Yang pertama, saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh teman saya. Kemudian saya bisa memaksimalkan potensi coaching yang dimiliki tadi. Kemudian saya juga bisa potensi individu dan profesional ya. Dan yang ketiga, saya bisa mengembangkan keterampilan dalam proses coaching dengan menampakkan 3 kompetensi tadi. Ya, tentunya kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan betul. Ya, terima kasih Bu Farida, Bu Laili telah meluangkan waktu dalam proses coaching ini. Melalui proses coaching ini semoga bermanfaat untuk kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kali ini kita akan praktik supervisi akademik melalui pendekatan coaching. Nanti coach dan coaching mempraktikkan proses coaching, di mana kegiatan supervisi ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama pra-observasi, yang kedua observasi, kemudian yang ketiga adalah pasca observasi. Iya. Pada pra-observasi kali ini terdapat rubrik penilaian yang harus dipenuhi. Jangan lupa nanti dalam coaching harus memenuhi rubrik penilaian yang sebagai acuan yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian saya ingin dengar apa sih tujuan pendekatan coaching ini, Pak Ervan? Ya, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach Bu. Baik. Lalu kompetensi mana yang Bapak Ervandi ini akan kembangkan? Kompetensi pengetahuan dan keterampilan coach dalam membantu coach menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian selain itu juga untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki oleh coach. Kali ini fokus utama yang saya amati adalah keterampilan. Gitu ya. Jadi Pak Ervandi diminta untuk mengembangkan keterampilan dalam menyusun pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif. Siap. Indikator ketercapaian dari tujuan Pak Ervandi ini yang diinginkan apa? Indikator ketercapaiannya yaitu tadi Bu ingin membantu coach dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Selain itu juga untuk memaksimalkan potensi akan individu dan potensi profesional yang dimiliki oleh coach. Baik. Ya. Silakan kalau gitu Pak Ervandi melaksanakan coaching. Semoga pelaksanaan nanti bisa berjalan lancar dan sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati. Ya, siap Bu. Bu Farida katanya mau bicara sama saya. Kelihatannya ada hal penting yang ingin dibicarakan ini. Iya Pak, benar. Jadi di kelas saya itu ada beberapa anak Pak yang bermasalah. Ya, bermasalah. Kemudian tujuan Bu apa itu namanya? Kira-kira hal penting apa yang ingin dibicarakan
Bu Farida pada saya? Saya ingin menyelesaikan masalah di kelas saya, Pak. Jadi bagaimana mengatasi anak-anak yang masih mengantuk di kelas seperti itu. Oh gitu. Terus tujuan Bu Farida membicarakan hal ini kepada saya, tujuannya? Harapannya nanti saya bisa mendapat ide dan juga refleksi diri saya terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Itu ada permasalahan anak yang ngantuk tadi ya, Iya. yang tidak bersemangat tadi ya. Kemudian hal apa saja yang sudah Bu Farida lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya sudah mencoba menggunakan beberapa metode pembelajaran, Hmm. Pak. Jadi tapi ada beberapa kelas yang memang saya belum menerapkan pembelajaran Oh diferensiasi. gitu. Dari skala 1 sampai 10, Bu Farida berada di angka berapa? Saya masih 6, Pak. Masih 6 ya. Kemudian Bu Farida ingin menaikkan ke angka Harapannya nanti bisa 8 atau sampai 9. sampai 9 Iya. ya. Kemudian strategi apa yang Bu Farida terapkan untuk meningkatkan di angka 9 tersebut? Saya akan mencoba melakukan metode pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran kontekstual. Jadi anak-anak tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Ya, bagus, strategi yang Bu Farida lakukan sudah baik. Bu Farida harus semangat dalam mewujudkannya. Kemudian berapa lama waktu yang Bu Farida tentukan untuk melaksanakan strategi tersebut? Kurang lebih 1 minggu. Oh, Pak. seminggu ya. Siapa yang membantu untuk melaksanakan strategi tersebut? Nanti ada beberapa teman sejawat saya, Pak. Jadi Kolaborasi ya, Bu ya? kolaborasi dengan teman sejawat dengan Kolaborasi untuk membuat seragam, media gitu ya kira-kira ya. Kemudian komitmen apa yang Bu Farida lakukan untuk merealisasikan hal tersebut? Saya berharap segera merealisasikan strategi dalam waktu 1 minggu tadi, Pak. Jadi Mas semangat juga ya. Rencana tindak lanjut apa yang ingin Bu Farida lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, saya bisa menerapkan strategi yang sudah saya rencanakan sehingga nantinya dapat menghasilkan pembelajaran yang baik sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Ya. Gimana Bu Farida setelah bercerita kepada saya perasaannya? Terima kasih Pak Fandi, saya merasa lebih lega dan juga punya gambaran untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya merasa senang bisa bercerita gitu dengan Pak Fandi. Terima kasih. Baik, Pak Ervandi, bagaimana ini perasaan saat melakukan coaching? Ya, saya merasa senang Bu karena sudah melaksanakan coaching dengan baik. Bagaimana kalau Bapak menilai tentang kompetensi tadi? Sudah baik karena saya sudah mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kompetensi kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan pendengaran aktif. Lalu apa yang membuat Pak Ervandi menilai demikian? Ya, saya menilai kompetensi yang saya lakukan itu sesuai dengan yang sudah tampak Bu, mulai dari kompetensi kehadiran penuh, pada saat pra-observasi dan pada saat observasi, kemudian ada pertanyaan berbobot, ada pendengaran aktif yang sesuai dengan alur Tirta. Ya. Sekarang boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Ya boleh Bu. Oke, saya mengamati Pak Ervandi tadi sudah melaksanakan coaching dengan sesuai rubrik yang ada, kemudian area kompetensinya yang dikembangkan Pak Ervandi tadi sudah baik, kemudian juga sudah mengembangkan kompetensi keterampilan, antara lain kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan sesuai alur Tirta yang penting. Iya Bu. Itu sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Iya. Kemudian rencana tindak lanjut Pak Ervandi ini yang ingin disampaikan untuk coaching kali ini? Saya akan mengembangkan keterampilan dan mengasah keterampilan coaching saya sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Meliputi 3 kompetensi dalam membantu dan mengembangkan kompetensi individu dan profesional teman saya. Dari diskusi kali ini, apakah Pak Ervandi ini sudah terbayang apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di area kompetensi yang akan diberikan? Iya. Saya akan meningkatkan keterampilan coaching saya sesuai dengan alur Tirta tadi dengan menguasai 3 kompetensi, yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Hasilnya supervisi ini akan saya catat, kemudian saya akan masukkan ke form supervisi akademik. Dan sebagai penutup, apa yang Bapak Ervandi dapatkan
melalui pendekatan coaching? Yang pertama, saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Coach atau teman saya tadi. Yang kedua, saya bisa memaksimalkan potensi individu dan profesional yang dimiliki oleh Coach ya. Dan yang ketiga, saya bisa mengembangkan keterampilan dalam proses coaching dengan sesuai dengan alur Tirta, yaitu keterampilan yang saya kembangkan adalah sudah menampakkan kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Ya, untuk Pak sama-sama. Irfandi sudah meluangkan waktu coaching ini Ya. bersama-sama. Sama-sama. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Irfandi dan Bu Laili. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kali ini kita akan praktek supervisi akademik melalui pendekatan coaching ya. Nanti coach dan coach akan mempraktekkan proses coaching di mana dalam kegiatan supervisi ini kita terbagi menjadi 3 tahap. Nanti tahap yang pertama adalah pra-observasi, kemudian tahap kedua observasi, dan tahap ketiganya nanti adalah pasca observasi. Ya. Pada pra-observasi ini terdapat rubrik penilaian yang harus kita penuhi. Jangan lupa ya, nanti dalam proses coaching nanti harus sesuai acuan rubrik penilaian yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Oke. Kalau boleh saya tahu tujuan coaching ini apa ya, Bu Laili? Tepatnya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh coaching. Nanti kompetensi mana yang akan Bu Laili kembangkan? Kompetensi pengetahuan, keterampilan coach dalam membantu coach menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga memaksimalkan potensi berpikir dan Oke. Nah, kali ini fokus utamanya yang akan saya amati itu adalah keterampilan ya, Bu Laili. Jadi nanti Bu Laili diminta untuk mengembangkan keterampilan dalam menyusun pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Indikator ketercapaian dari tujuan Bu Laili yang inginkan apa? tentunya saya ingin membantu coaching menyelesaikan permasalahan. Selain itu juga untuk memaksimalkan potensi dan Baik, silakan Bu Laili dan Pak Irfandi melaksanakan coaching. Semoga dalam pelaksanaannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan rubrik yang sudah kita sepakati. siap. Andi, Iya. katanya ini ada yang mau dibicarakan dengan saya ini. Iya, Bu. Ini kelihatannya ada hal penting yang Iya. harus dikoordinasikan dan di-coaching. Iya. Kira-kira hal penting apa yang akan dibicarakan Pak Irfandi? Iya, gini Bu, saya ini masalah itu anak didik saya itu sering lambat masuk sekolah, nggak disiplin anaknya. Baik. Untuk tujuan Pak Irfandi ini membicarakan itu kepada saya, kira-kira apa? Tujuannya adalah agar anak tadi tidak terlambat lagi masuk sekolah dan anak tadi sudah disiplin. Kemudian hal apa yang sudah Pak Irfandi itu yang lakukan untuk saya? Yang saya lakukan adalah saya sudah merestitusinya, Bu. Saya sudah memanggil anaknya, saya restitusi, kemudian saya gali permasalahannya. Ternyata anaknya itu sering ikut membantu orang tuanya menjaga warung sampai jam 10 malam. Ternyata setelah warungnya tutup, dia tidak tidur, tidak istirahat, malah dia melakukan sering senang main gadget dan main games sampai jam 1, bahkan kadang sampai jam 2 juga. Saya sudah mengarahkan untuk agar istirahat setelah warungnya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini Pak Irfandi ini sudah berada di skala mana? Saya sudah ada di skala 6. Ya. Kemudian apakah Pak Irfandi ini rencana ingin menaikkan angka? Iya, saya ingin menaikkan di angka 9 atau 10 gitu. Iya. Kemudian kira-kira strategi apa yang Pak Irfandi ingin lakukan untuk meningkatkan ke angka yang Bapak harapkan? Ya. Saya akan memanggil orang tuanya. Saya ajak diskusi agar anak tersebut bisa tepat masuk sekolah tepat waktu, tidak terlambat lagi, bahkan kalau bisa itu sebelum waktunya masuk sudah hadir di sekolah. Bagus Dan sekali. disiplin. Iya. Jadi strategi Bapak itu sebenarnya sudah baik sekali. Bapak harus lebih semangat lagi untuk mewujudkan. Ya. Kemudian kira-kira Pak Irfandi ini membutuhkan berapa lama untuk strategi yang telah dibuat? Kurang lebih seminggu untuk melaksanakannya. Iya. Lalu ada tidak yang akan membantu Bapak untuk melakukan strategi? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, terutama adalah guru kelas sebelum anak itu. Jadi kalau sekarang kelas 3 itu kelas 2. Kelas 2 iya. Kemudian komitmen apa kira-kira yang diwujudkan untuk
itu Pak. Ya, saya akan berkomitmen dalam merealisasikan strategi yang saya buat tersebut dalam waktu seminggu dengan penuh semangat tentu. Rencana tindak lanjut apa yang Pak Irfan bisa lakukan? Ya, saya ingin menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan strategi yang sudah saya laksanakan, kemudian saya berkolaborasi dengan teman sejawat, sehingga saya dapat mendapatkan hasil yang maksimal dalam penyelesaian permasalahannya tersebut. Kalau itu pun mentok, saya akan berkolaborasi lagi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Sekali Pak Irfan. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak ini setelah bercerita kepada saya? Saya sudah merasa puas, merasa plong gitu. Rasanya pikiran saya sudah berkurang karena saya sudah secara tidak langsung itu menemukan strategi ataupun penyelesaian permasalahan yang telah ada tadi. Terima kasih Bu telah membantu saya. Sudah selesai ya, Bu Laili? Sudah. Bagaimana perasaan Bu Laili dalam melaksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah saya merasa senang karena sudah melakukan coaching. Kira-kira bagaimana Bu Laili menilai sendiri kemampuan dalam kompetensi tadi? Pada dasarnya sudah baik karena sudah menghasilkan 3 kompetensi yaitu kehadiran tamu, pertanyaan berbobot, pendengaran aktif. Apa yang membuat Bu Linda menilai demikian? Saya menilai kompetensi yang saya lakukan tadi sudah dapat mulai kehadiran tamu pada saat kita observasi dan observasi pertanyaan tersebut tentunya kemudian Boleh ya Bu Laili untuk saya sampaikan hasil pengamatan saya. Jadi saya mengamati tadi Bu Laili sudah melakukan coaching sesuai dengan bukti, kemudian area kompetensi yang dikembangkan Bu Laili juga sudah baik dan mengembangkan 3 kompetensi meliputi keterampilan, sesuai dengan alur kita ya, tujuan, terus identifikasi sama rencana serta tanggung jawab juga sudah nampak. Jadi itu sudah lebih tinggi dari standar yang kita rencanakan. Ya. Kemudian rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Laili sampaikan dalam coaching kali ini? Baik, saya akan mengembangkan keterampilan coaching meliputi 3 kompetensi yaitu dalam membantu mengembangkan potensi individu dan profesional teman saya. Dari diskusi kali ini kita sudah terbayang dari Bu Laili apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di area kompetensi yang akan dikerjakan. Iya, sudah terbayang. Saya akan meningkatkan keterampilan coaching dengan menguasai 3 kompetensi yaitu pertanyaan dan mendengarkan. Oke, jadi nanti hasil supervisi ini akan saya catat dan saya masukkan ke kolom supervisi akademik ya Bu. Nah, sebagai bentuk apa yang Bu Laili dapatkan dari supervisi akademik melalui pendekatan coaching? Ada 3 tepatnya. Saya bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi teman saya. Kemudian saya bisa memaksimalkan potensi dan profesional coach. Kemudian yang terakhir adalah saya bisa mengembangkan keterampilan dalam proses coaching, dalam proses coaching dengan menampakkan kehadiran penuh, mendengarkan penuh, kemudian pertanyaannya. Terima kasih Bu Laili sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Fandi. Sama-sama.